Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok 7 beranggota 3 orang, yaitu saya, Rega Alfa Pradana, yang kedua Alvin Nasirul Majid, yang ketiga Hasim Muzadi. Baik, saya akan langsung mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 7. Yang pertama, pengertian idealisme. Ide adalah rancangan yang tersusun dari pikiran, gagasan, cita. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa mind atau akal dan nilai spiritual adalah hal yang fundamental yang ada di dunia ini. Ia adalah suatu keseluruhan dari dunia itu sendiri. Idealisme memandang ide itu primer dudukannya, sedangkan materi sekunder. Ide itu timbul atau ada lebih dahulu, baru kemudian materi. Segala sesuatu yang ada itu timbul sebagai hasil yang diciptakan oleh ide atau pikiran. Karena ide atau pikiran itu timbul lebih dahulu, baru kemudian sesuatu itu ada. Ada juga yang mengatakan bahwa idealisme adalah pemahaman yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain dari kejadian dalam jiwa manusia. Sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Idealisme merupakan kebalikan dari materialisme yang berpendapat bahwa materilah yang lebih utama dan lebih dulu ada dibandingkan dengan ide. Kedua, latar belakang di dunia filsafat idealisme. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat, kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menepati ruang ini hanya berupa bayangan saja dari alam ide. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa paham idealisme sepanjang masa tidak pernah hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh para ahli pikir ada dasar idealisme ini. Pada zaman Aufklärung, para filosof yang mengakui aliran serba dua atau dualisme seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan, maupun keduanya, mengakui bahwa unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan. Selain itu, segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan pada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa. Walaupun mereka tidak memiliki dalil-dalil filsafat yang mendalam, puncak zaman idealisme pada masa abad ke-18 dan 19 ketika periode idealisme. Secara historis, idealisme diformulasikan dengan jelas pada abad ke-4 sebelum Masehi oleh Plato. Semasa Plato hidup, kota Athena adalah kota yang berada dalam kondisi transisi atau peralihan. Peperangan bangsa Persia telah mendorong Athena memiliki era baru. Seiring dengan adanya peperangan tersebut, perdagangan dan perniagaan tumbuh subur dan orang-orang asing tinggal di berbagai penginapan Athena dalam jumlah besar untuk meraih keuntungan mendapat kekayaan yang melimpah. Dengan adanya hal ini, muncul berbagai gagasan baru ke dalam lini budaya bangsa Athena. Gagasan-gagasan tersebut dapat mengarahkan warga Athena untuk mengkritisi pengetahuan dan nilai-nilai tradisional. Saat itu pula muncul kelompok baru dari kalangan pengajar atau para sofis. Ajarannya memfokuskan pada individualisme karena mereka berupaya menyiapkan warga untuk menghadapi peluang baru terbentuknya masyarakat niaga. Penekanannya terletak pada individualisme. Hal itu disebabkan karena adanya pergeseran dari budaya komunal
masa lalu menuju relativisme dalam bidang kepercayaan dan nilai. Aliran filsafat Plato dapat dilihat sebagai suatu reaksi terhadap kondisi perubahan terus-menerus yang telah meruntuhkan budaya Athena yang lama. Ia merumuskan kebenaran sebagai sesuatu yang sempurna dan abadi atau eternal, dan sudah terbukti bahwa dunia eksistensi keseharian senantiasa mengalami perubahan. Dengan demikian, kebenaran tidak bisa ditemukan dalam dunia materi yang tidak sempurna dan berubah. Plato percaya bahwa di sana terdapat kebenaran yang universal dan dapat disetujui oleh semua orang. Contohnya dapat ditemukan pada matematika bahwa 5 ditambah 7 sama dengan 12 adalah selalu benar atau merupakan kebenaran a priori. Contoh tersebut sekarang benar dan bahkan di waktu yang akan datang pasti tetap benar. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alvin Nasirul Majid. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh saudara Rega. Selanjutnya yaitu idealisme dengan penekanannya pada kebenaran yang tidak berubah berpengaruh pada pemikiran kefilsafatan. Selain itu, idealisme ditumbuh kembangkan dalam dunia pemikiran modern. Tokoh-tokohnya antara lain René Descartes, Jacques Berkeley, Immanuel Kant, dan George B.F. Hegel. Seorang idealis dalam pemikiran pendidikan yang paling berpengaruh di Amerika adalah William T. Harris yang menggagas Journal of Speculative Philosophy. Ada dua penganut idealis abad 20 yang telah berjuang menerapkan idealisme dalam bidang pendidikan modern, antara lain J. Donald Butler dan Herman H. Holmes. Sepanjang sejarah, idealisme juga terikat dengan agama, karena keduanya sama-sama memfokuskan pada aspek spiritual dan keduniawian lain dan dari realitas. Tiga jenis-jenis idealisme. Poin pertama, idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Segala sesuatu yang timbul dan terjadi di alam atau di masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide manusia atau idenya sendiri. Atau dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. Seorang idealis subjektif akan mengatakan bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukanlah benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Oleh karena itu, benda-benda seperti bangunan dan pepohonan itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Salah satu tokoh terkenal dari aliran ini adalah seorang uskup Inggris yang bernama George Berkeley. Menurut Berkeley, segala sesuatu yang tertangkap oleh sensasi atau perasaan kita itu bukanlah material yang real dan ada secara objektif. Sesuatu yang material, misalkan jeruk, dianggapnya hanya sebagai sensasi-sensasi atau kumpulan perasaan atau konsepsi tertentu, yaitu perasaan dan konsepsi dari rasa jeruk, berat, bau, bentuk, dan sebagainya. Dengan demikian, Berkeley dan Hume menyangkal adanya materi yang ada secara objektif dan hanya mengakui adanya materi atau dunia yang real di dalam pikirannya atau idenya sendiri saja. Kesimpulan yang dapat ditarik dari filsafat ini adalah kecenderungan untuk bersifat egoistik, dalam kurung akuisme, yang hanya mengakui yang real
adalah dirinya sendiri, yang ada hanya aku. Segala sesuatu yang ada di luar selain aku itu hanya sensasi atau konsepsi-konsepsi dari aku. Untuk berkelit dari tuduhan egoistik dan mengedepankan akuisme atau solipsisme. Berkeley mengatakan hanya Tuhan yang berada tanpa tergantung pada sensasi. Filsafat Berkeley dan Hume ini adalah filsafat besar Inggris pada abad ke-18 yang merupakan kekuatan reaksioner menantang materialisme klasik Prancis. Sebagai manifestasi dari kekuatan atas revolusi di Inggris pada waktu itu pada abad ke-19, idealisme subjektif mengambil bentuknya yang baru yang terkenal dengan nama positivisme yang dikemukakan pertama kali oleh Auguste Comte, terkenal dengan nama, menurutnya hanya pengalamanlah yang merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Selain dari pada itu, tidak ada lagi kenyataan. Dunia adalah hasil ciptaan dan dari pengalaman, dan ilmu hanya bertugas untuk menguraikan pengalaman itu. Dan masih banyak lagi pemikir yang lainnya dalam filsafat ini. Misalnya saja William Jones dan John Dewey. Keduanya berasal dari Amerika Serikat dan pencetus ide pragmatisme. Menurut mereka, pragmatisme adalah suatu filsafat yang menggunakan akibat-akibat praktis dari ide-ide atau keyakinan-keyakinan sebagai suatu ukuran untuk menetapkan nilai dan kebenarannya. Filsafat seperti ini sangat menekankan pada pandangan individualistik yang mengedepankan sesuatu yang mempunyai keuntungan atau cash value atau nilai kontanlah yang dapat diterima oleh akal si aku tersebut. Pragmatisme berkembang di Amerika dan adalah filsafat yang mewakili kaum berjuasi besar di negeri yang katanya the biggest of all. Sebab dari pandangan filsafat seperti ini, imperialisme, tindakan eksploitasi dan penindasan dapat dibenarkan selama dapat mendapat keuntungan untuk si aku. Pandangan-pandangan idealisme subjektif dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak jarang kita ketemui perkataan seperti ini. Yang pertama, baik buruknya keadaan masyarakat sekarang tergantung pada orang yang menerimanya, ialah baik bagi mereka yang menganggapnya baik dan buruk bagi mereka yang menganggapnya buruk. Yang kedua, kekacauan sekarang timbul karena orang yang duduk di pemerintahan tidak jujur. Kalau mereka diganti dengan orang-orang yang jujur, maka keadaan akan menjadi baik. Yang ketiga, aku bisa, kau harus bisa juga, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hasyim Muzadi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Alvin. B. Idealisme objektif. Idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Idealisme objektif ini dikatakan bahwa akal menemukan apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik dalam alam atau masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universal. Pandangan filsafat seperti ini pada dasarnya mengakui sesuatu yang bukan materi, yang ada secara abadi di luar manusia. Sesuatu yang bukan materi itu ada sebelum dunia alam semesta ini ada, termasuk manusia dan segala pikiran dan perasaannya. Filsuf idealis yang pertama kali dikenal adalah Plato, yang bagi dunia dalam dua bagian. Pertama, dunia persepsi. Dunia yang konkret ini adalah temporal dan rusak, bukan dunia yang sesungguhnya, melainkan bayangan alias penampakan saja.
kedua, terdapat alam di atas alam benda, yakni alam konsep, idea, universal, atau esensi yang abadi. Pandangan dunia Plato ini mewakili kepentingan kelas yang berkuasa pada waktu itu di Eropa, yaitu kelas pemilik budak. Dan ini jelas nampak dalam ajarannya tentang masyarakat ideal. Pada zaman feodal, filsafat idealisme objektif ini mengambil bentuk yang dikenal dengan nama skolastisisme. Sistem filsafat ini memadukan unsur idealisme Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, yaitu bahwa dunia kita merupakan suatu tingkatan hierarki dari seluruh sistem hierarki dunia semesta. Begitupun yang hierarki yang berada dalam masyarakat feodal merupakan kelanjutan dari dunia ketuhanan. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini maupun dalam alam semesta merupakan penjelmaan dari titah Tuhan atau perwujudan dari ide Tuhan. Filsafat ini membela para bangsawan atau kaum feodal yang pada waktu itu merupakan tuan tanah besar di Eropa dan kekuasaan gereja sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Tokoh-tokoh yang terkenal dari aliran filsafat ini adalah Yohanes Eriugena 433 Masehi, Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi, Duns Scotus 1270 sampai 1308 Masehi, dan sebagainya. Kemudian pada zaman modern sekitar abad ke-18 muncullah sebuah sistem filsafat idealisme objektif yang baru, yaitu sistem yang dikemukakan oleh George W. F. Hegel 1770 sampai 1831 Masehi. Menurut Hegel, hakikat dari dunia ini adalah ide absolut yang berada secara absolut dan objektif di dalam segala sesuatu dan tak terbatas pada ruang dan waktu. Ide absolut ini dalam prosesnya menampakkan dirinya dalam wujud gejala alam, gejala masyarakat, dan gejala pikiran. Filsafat Hegel ini mewakili kelas borjuis Jerman yang pada waktu itu baru tumbuh dan masih lemah. Kepentingan kelasnya menghendaki suatu perubahan sosial, menghendaki dihapusnya hak-hak istimewa kaum bangsawan jangkar. Hal ini tercermin dalam pandangan dialektisnya yang beranggapan bahwa sesuatu itu senantiasa berkembang dan berubah. Tidak ada yang abadi atau mutlak, termasuk juga kekuasaan kaum feodal. Akan tetapi karena kedudukan dan kekuatannya masih lemah, itu membuat mereka tidak berani terang-terangan melawan filsafat skolatisisme dan ajaran agama yang berkuasa ketika itu. Pikiran filsafat idealisme objektif ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam bentuk. Perwujudan paling umum antara lain adalah formalisme dan doktrinerisme. Kaum doktriner dan formalis secara membuta mempercayai dalil-dalil atau teori sebagai kekuatan yang maha kuasa, sebagai obat manjur buat segala macam penyakit. Sehingga dalam melakukan tugas-tugas atau menyelesaikan persoalan-persoalan praktis, mereka tidak bisa berpikir atau bertindak secara hidup berdasarkan situasi dan syarat yang konkret. C. Idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, sesuatu jiwa, atau seorang pemikir. Realitas itu termasuk dalam personalitas yang sadar. Jiwa atau self adalah satuan kehidupan yang tak dapat diperkecil lagi dan hanya dapat dibagi dengan cara abstraksi yang palsu. Kelompok personalis berpendapat bahwa perkembangan terakhir dalam sains modern termasuk di dalamnya formulasi teori realitas dan pengakuan yang selalu bertambah terhadap
tempat berpijaknya si pengamat telah memperkuat sikap mereka. Realitas adalah suatu sistem jiwa personal. Oleh karena itu, realitas bersifat pluralistik. Kelompok personalis menekankan realitas dan harga diri dari orang-orang, nilai moral, dan kemerdekaan manusia. Bagi kelompok personalis, alam adalah tata tertib yang objektif. Walaupun begitu, alam tidak berada sendiri. Manusia mengatasi alam jika ia mengadakan interpretasi terhadap alam ini. Sains mengatasi materialnya melalui teori-teorinya. Alam arti dan alam nilai menjangkau lebih jauh daripada alam semesta sebagai penjelasan terakhir. Realitas adalah masyarakat perseorangan yang juga mencakup zat yang tidak diciptakan dan orang-orang yang diciptakan Tuhan dalam masyarakat manusia. Alam diciptakan oleh Tuhan, Aku yang Maha Tinggi, dan masyarakat individu. Terdapat suatu masyarakat person atau aku yang ada hubungannya dengan personalitas tertinggi. Personalisme bersifat teistik atau percaya pada adanya Tuhan. Ia memberi dasar metafisik kepada agama dan etika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.